Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahrus siyam, syahrul mubarak, syahrus sabr wa syahrul Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Masyaallah muslimin, jamaah salat Isya, jamaah salat tarawih, dan semoga kita semua senantiasa dirahmati, dicintai, dikasihi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, patut kiranya kembali kita mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini malam yang ke-8 di bulan suci Ramadan tahun 1442 Hijriah. Alhamdulillah, Allah takdirkan kita kembali bersama-sama di masjid yang mulia ini melaksanakan salat berjamaah Isya dan insyaallah salat tarawih. Dan sebelum itu kita bersama-sama duduk untuk bersama-sama kita mengkaji, memahami ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan sunnah Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana yang panjenengan telah pahami bahwa bulan Ramadan disebut juga dengan Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Kenapa dikatakan demikian? Karena Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Alhamdulillah, insyaallah panjenengan sudah hafal ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an." Bulan Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan. Sini khilaf di kalangan ulama, apakah yang dimaksud di sini adalah diturunkan secara keseluruhan pada bulan itu, ataukah yang dimaksud di sini adalah permulaan diturunkannya Al-Quran, wahyu yang pertama kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka sebagai seorang muslim kita harus yakini bahwa Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan di malam yang penuh dengan berkah, yaitu Lailatul Qadar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang lain, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah." Sesungguhnya kami, kata Allah Subhanahu wa taala, telah menurunkan Al-Quran itu pada malam yang penuh dengan berkah. Dia mungkin ada yang bertanya, malam yang penuh berkah itu kapan? Dijelaskan di ayat yang lain di Suratul Qadar ayat yang pertama, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sesungguhnya kami, kata Allah, telah menurunkan Al-Quran itu pada malam Al-Qadar. Ini jelas. Jelas sebabnya para ulama ya menamai bulan Al-Quran itu dengan Syahrul Quran. Pada malam hari ini tentu kita tidak akan berbicara panjang lebar tentang sejarah turunnya Al-Quran dan sebagainya. Tetapi kita akan berbicara tentang satu perkara yang paling penting bagi setiap kaum muslimin, yakni bagaimana kita mendapatkan manfaat, keutamaan dan keberkahan dari Al-Quran.
Itu yang paling penting. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Shad ayat ke-29. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Kitab Al-Quran kami turunkan kepadamu wahai Muhammad, wahai Rasulullah, mubarakun, yang penuh dengan berkah. Ini yang penting. Harus kita yakini berdasarkan ayat ini bahwa Al-Quran itu penuh dengan berkah. Pertanyaannya, berkah itu apa? Karena kita sering melihat ada warung barokah, ada toko barokah, dan seterusnya. Apakah kita sudah paham makna barokah atau berkah itu? Para ulama menjelaskan, Al-Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim mengatakan bahwa yang namanya barokah itu tidak keluar dari dua hal. Barokah itu tidak keluar dari dua hal. Makna barokah. Yang pertama adalah ziyadatul khair wan numu. Kebaikan yang selalu bertambah dan tumbuh. Ya, pertama kebaikan yang tumbuh dan selalu bertambah, berkembang. Itu namanya barokah. Jadi kalau panjenengan punya sesuatu yang baik, harus baik. Syaratnya baik. Kalau tidak baik berarti pasti tidak barokah. Ada orang pasang togel dapat 1 miliar, barokah apa tidak? Tidak barokah, walaupun jumlahnya banyak. Ya, kenapa? Karena tidak baik. Syarat barokah itu harus baik. Ya, nah, dikatakan kebaikan yang tumbuh dan selalu berkembang, itu barokah. Jadi umur panjang mungkin tidak terlalu panjang, tapi kalau barokah, umur itu manfaat. Kesempatan banyak beribadah kepada Allah, umur itu kita bisa manfaatkan untuk kebaikan terhadap sesama manusia. Berarti umur panjang barokah. Rezeki panjang sedikit, apalagi kalau banyak. Tapi kalau barokah, maka kebaikan rezeki panjang itu bisa bermanfaat untuk diri kita, keluarga, dan saudara-saudara kita sesama kaum muslim. Ilmu kita sedikit, apalagi kalau banyak. Kalau ilmu itu barokah, maka insya Allah akan memberikan kebaikan yang banyak untuk diri kita, keluarga kita, dan manusia. Itu namanya barokah. Yang kedua kata Imam Nawawi rahimahullah taala, yang namanya barokah itu langgeng, berkesinambungan, terus menerus, abadi, ya, dan banyak. Kalau ini makna barokah. Nah, demikianlah Al-Quran. Al-Quran itu isinya hanya kebaikan saja. Wallahi, demi Allah, kita yakini bahwa seluruh isi Al-Quran tidak ada satupun yang mengajarkan kepada kebaikan. Seluruh isi Al-Quran pasti baik. Jika diyakini, diterapkan, diamalkan, pasti membawa kebaikan. Pasti. Kita harus yakini. Buktinya tadi Allah katakan bahwa Al-Quran itu diturunkan dan membawa. Kalaupun ada yang mengamalkan sebagian dari Al-Quran, tapi kok merasa tidak mendapatkan kebaikan, bukan Al-Quran yang salah. Saya ulangi, bukan Al-Quran yang salah. Mungkin yang mengamalkannya itu belum sempurna, atau ada salah paham, menegakkannya dengan cara yang kurang tepat, atau yang lain. Ya, jadi ini yang harus kita tahu. Nah, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat bahwasannya Al-Quran itu apapun yang bersinggungan dengan Al-Quran, yang tersentuh dengan Al-Quran, pasti membawa kebaikan, kemuliaan, keberkahan. Al-Quran diturunkan
dihantarkan oleh malaikat yang paling mulia. Siapa? Malaikat Jibril. Malaikat yang paling mulia diutus oleh Allah untuk bawa itu Al-Quran. Diturunkan di malam yang paling mulia, yaitu malam Al-Qadar, lebih baik daripada 1000 bulan, 83 tahun 4 bulan. Insyaallah. Ya, diturunkan kepada manusia yang terbaik. Tidak ada manusia yang lebih baik daripada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak Nabi Adam sampai nanti manusia yang terakhir, kecuali beliau. Diturunkan Al-Quran itu kepada manusia yang terbaik, paling mulia. Kemudian di tempat yang paling mulia, yang penuh dengan barokah, sebagaimana surat Al-Isra ayat 1. Ya, Al-Isra ayat 1 menjelaskan bahwa yang namanya Makkah dan Masjidil Aqsa, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa adalah tempat yang diberkahi sekelilingnya. Itu Al-Quran. Maka ketika kita sebagai seorang muslim menginginkan keberkahan dalam hidup, salah satu di antara perkara penting yang harus kita miliki adalah senantiasa bersentuhan dengan Al-Quran, senantiasa bersinggungan dengan Al-Quran, senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Maka keberkahan akan menghampiri kita. Inilah saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, bagaimana kita mendapatkan keberkahan Al-Quran itu? Yang pertama adalah dengan membacanya. Membacanya dengan baik dan benar. Sebagaimana kaidah-kaidah tartil dan tajwid yang telah diajarkan oleh para ulama, mewarisi bacaan Rasulullah SAW yang diwariskan kepada para sahabat, kepada tabi'in dan tabi'in sampai hari ini kepada kita. Ada satu fenomena yang menyedihkan terjadi di negeri kita. Terjadi di negeri kita. Fakta dan data dari sensus 2020, jumlah penduduk Indonesia itu kurang lebih 275.500.000 jiwa. 273.500.000 jiwa. Itu penduduk Indonesia. 87,2% adalah Muslim. Itu berarti kurang lebih 238.492 jiwa adalah Muslim. Hanya saja berdasarkan penelitian dari beberapa pihak yang bisa dipertanggungjawabkan, ternyata dari jumlah sekian ratus juta penduduk Indonesia yang Muslim, yang bisa baca Al-Quran hanya 35% saja. Itu bisa baca. Apakah bisa baca itu kemudian bacanya tartil sesuai dengan kaidah? Ternyata belum. Dari 35 itu hanya kurang lebih 15% yang bacanya benar-benar sesuai dengan kaidah. Insyaallah. Apa tidak menyedihkan? Oleh karena itu saudara-saudara yang harus ada kepedulian. Baca Al-Quran itu gampang. Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan Al-Quran ini. Mudah baca Al-Quran itu. Hanya butuh 2 modal. 1, bisa ngomong. Asal bisa ngomong, insya Allah bisa baca Quran. 2, ada kemauan. Itu saja. Alhamdulillah hari-hari ini kita lihat di beberapa lembaga pendidikan yang formal sekalipun telah menjadikan Al-Quran sebagai program utama. Alhamdulillah, kita bersyukur. Sini ada TK Salahuddin, Masya Allah, syukur. Ada beberapa lembaga-lembaga pendidikan. Tinggal kita sekarang. Dan banyak guru-guru Al-Quran yang siap bantu. Insya Allah, Pak Imam tadi, beliau Ustaz Fahad Dubai Setiawan adalah guru Al-Quran, koordinator pembelajaran Al-Quran di satu lembaga pendidikan. Insya Allah bisa bantu-bantu. Yang penting itu tadi, bisa ngomong, ada kemauan.
Bisa ngomong suaranya bagus, tidak ada kemauan, tidak akan jadi. Tidak akan bisa. Kita harus menghilangkan image buruk ini bahwa kaum muslimin Indonesia ternyata yang bisa baca Quran hanya 35%, 65% tidak bisa baca. Maka kalau kita mau meraih keberkahan Al-Quran, bagaimana mungkin kalau kita tidak berinteraksi dengan Al-Quran? Yang kedua, bagaimana kita meraih keberkahan Al-Quran adalah dengan memahami isi kandungannya. Adakan kajian-kajian Al-Quran untuk mentadabbur tafsir Al-Quran, fahami isi kandungannya. Kemudian yang ketiga, amalkan. Yang keempat, dakwahkan, ajarkan, sebarkan kepada umat manusia, khususnya kita kaum muslimin. Mudah-mudahan dengan berkah Ramadan tahun ini Allah Subhanahu wa taala jadikan kita ahlul Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahlul Quran ahlullah. Orang-orang yang senantiasa dekat dengan Al-Quran, mereka adalah orang-orang dekatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa khassahu, dan orang-orang istimewanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Maaf kalau ada yang kurang berkenan. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.